Saya Krisna. Saya selaku CEO dari Privet. Dan ini rekan saya. Halo, saya Adisha selaku COO dari Privet. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai progres bisnis yang kami angkat sebagai skripsi berbasis bisnis. Bisnis tersebut adalah Privet. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai berdirinya Privet. Privet berdiri sejak bulan Oktober 2018 dari salah satu mata kuliah yaitu New Venture Creation. Privet didirikan oleh mahasiswa manajemen bisnis ITS yang memiliki kemauan dan keinginan untuk membuka bisnis di bidang fashion. Asal-usul nama Privet sendiri diambil dari kata dalam bahasa Rusia yang berarti halo. Dengan hal ini kami bermaksud untuk menciptakan brand yang ramah dan juga terbuka. Selain itu, kata Privet juga memiliki kemiripan dengan kata private dalam bahasa Inggris. Sehingga terciptalah tagline kami yaitu Your Private Walking Partner yang berarti bahwa setiap pasang sepatu Privet merupakan teman tiap langkah bagi penggunanya. Proses pengerjaan setiap pasang sepatu juga dilakukan secara handmade. Ini berarti bahwa setiap pasang sepatu memiliki sifat khusus, personal, berbeda, dan unik. Kemudian, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai 4P dari Privet. Analisis 4P. Produk. Privet merupakan sepatu fashion wanita yang dipadukan dengan unsur handmade pada setiap produknya. Kemudian kita lihat di bagian price. Di sini kami menerapkan strategi psychological pricing dengan rentang harga dari produk yang kami keluarkan hingga saat ini mulai dari 199.000 hingga 259.000. Promotion. Produk Privet dipromosikan melalui dua media, yaitu media offline dan media online. Dan yang terakhir pada bagian place, di sini kami memasarkan produk secara online melalui sosial media kami yang terhubung langsung ke Linktree. Serta offline store kami yang sekarang ini masih tahap pembangunan, berlokasi di Jalan Raya Gedong Kuning, nomor 40A, Yogyakarta. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari Privet. Analisis SWOT. Pada bagian strength atau kekuatan dari produk kami, yang pertama, kami menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, desain sepatu yang kekinian. Serta yang ketiga, informasi produk mudah didapat oleh masyarakat. Selanjutnya, weakness atau kelemahan dari produk kami. Pertama, produk kami masih tergolong baru. Yang kedua, pilihan warnanya masih sebatas warna netral saja. Selanjutnya pada bagian opportunities atau peluang dari produk kami. Yang pertama, harga masih terjangkau. Kemudian, produk serupa jarang ditemui di kota Surabaya. Dan yang ketiga, pengembangan pasar yang cukup luas. Dan yang terakhir pada bagian threat atau ancaman dari produk kami, yaitu kompetitor di sosial media yang sudah memulai bisnisnya terlebih dahulu. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai struktur organisasi yang dimiliki oleh Privet. Pertama, Bapak Berto Mulyawibawa dan Bapak Satria Fadil Persada selaku penasehat dalam bisnis ini. Kemudian pada posisi CEO dipimpin oleh Krisnayanti Aditasari, yang juga mengawasi divisi finansial dan juga marketing. Kemudian pada posisi COO ditempati oleh Adisha Resti Rahmadanti, yang juga bertugas untuk mengontrol SDM serta perkembangan IT dalam perusahaan. Kami juga telah melakukan kerjasama dengan 3 pihak yang berbeda. Yang pertama, pihak yang membantu kami dalam melakukan proses pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian kerjasama dengan pihak sosial media marketing. Dan yang terakhir kerjasama dengan pihak yang bergerak di bidang IT untuk pengembangan website. Bisnis model Canvas. Kita akan membahas di bagian value proposition. Privet memperhatikan desain yang selalu mengikuti tren. Tiap sepatu dilengkapi dengan cotton pad. Serta produk Privet dibuat secara handmade dan sangat memperhatikan dari segi kualitas, kerapihan, dan detailnya. Kemudian kita lihat di bagian customer segment. Customer segment Privet adalah wanita berusia 17 tahun ke atas yang menyukai gaya feminim. Kemudian pada bagian customer relationship,
yang diterapkan diantaranya memberikan special discount, melakukan endorsement, dan mengadakan giveaway. Lalu, channel dari Privet sendiri yaitu Instagram Business, WA Business, Line Official, website, Facebook Ads, e-commerce, pameran, dan masuk dalam store lokal brand. Selanjutnya, di bagian key partner Privet sendiri meliputi supplier kain, supplier manik-manik sepatu, pengrajin, penjahit, dan percetakan packaging. Lalu pada bagian key activities, yang dilakukan Privet mulai dari mendesain model baru, mendesain packaging, melakukan pemilihan bahan baku, menyerahkan hasil desain, pengrajin mengirimkan sampel, melakukan sesi foto katalog, produk diproses, dan siap dikirimkan kepada konsumen. Pada bagian key resources, terbagi menjadi 2 kategori. Di antaranya, human resource yang ada pada struktur organisasi Privet, dan physical resource yang terdiri atas bahan baku dan peralatan. Kemudian pada bagian cost structure, meliputi biaya pengadaan bahan baku dari peralatan, biaya marketing, biaya operasional mulai dari produksi dan transportasi, gaji karyawan, serta biaya lain-lain yang tidak terduga. Dan di bagian terakhir ini yaitu revenue stream. Revenue stream Privet sendiri diperoleh dari penjualan sepatu yang dilakukan. Value Proposition Design atau VPD merupakan alat untuk membantu kami menciptakan value untuk customer. Terbagi dalam 2 bagian yaitu Customer Profile dan Value Map. Pada bagian Customer Profile, terdapat Customer Jobs, Customer Gains, dan Customer Pain. Lalu pada bagian Value Map, terdapat Product and Service, Gain Creator, dan Pain Relievers. Untuk proses rebranding Privet, modal awal yang kami setorkan yaitu sejumlah Rp6.800.000. Kemudian kami kembali melakukan penambahan modal sebesar Rp2.300.000 untuk keperluan produksi. Di akhir proses kami kembali melakukan penyetoran modal sebanyak Rp5.136.000. Sehingga apabila ditotal, modal awal kami untuk proses rebranding ini yaitu sebesar Rp14.236.000. Untuk kondisi keuangan saat ini per bulan Maret 2020, jumlah kas yang dimiliki oleh Privet mencapai Rp4.056.600. Sementara itu, total income by customer hingga pertanggal 20 Maret 2020 mencapai Rp6.051.600. Kemudian, berdasarkan hasil kalkulasi yang telah kami lakukan, jumlah investasi yang dikeluarkan oleh Privet akan mencapai titik BEP saat jumlah produk yang terjual mencapai 179 produk, atau setara dengan Rp46.361.000. Nilai ini dapat dicapai dalam jangka waktu 1 tahun dengan estimasi penjualan sebanyak 15 produk setiap bulannya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai hal yang telah dilakukan Privet dan yang akan dilakukan Privet. Progres dan capaian kontrak yang telah dilakukan Privet yaitu mengikuti bazar, memiliki online store, memiliki website, memiliki channel YouTube, mengikuti lomba dalam skala nasional, memiliki NPWP, telah berbadan hukum atas nama CV Privet Dwi Sentosa, memiliki 5 orang pegawai, telah membuat laporan produksi dan laporan keuangan tiap bulannya, serta mengikuti Digital Marketing Camp 2020 yang akan dilakukan Privet. Proses pembukaan offline store, mengikuti agenda Sunday Market atau Setara di Surabaya, bekerja sama dengan local brand store, berpartisipasi sebagai sponsor produk dalam acara pemilihan duta wisata, memperoleh investor dari luar tim, serta menjadi mentor dalam mata kuliah NVC atau Sociopreneur di manajemen bisnis. Nah, itulah tadi penjelasan kami mengenai progres bisnis kami, Privet. Krisna, ada yang ingin ditambahkan? Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing maupun dosen penguji yang telah menyaksikan video kami.
juga kepada semua pihak yang turut serta membantu kami dalam proses pembuatan video ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.